Perkenalkan, nama saya Prasetya Situmeyang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rangkaian nodal dan analisis rangkaian mesh. Analisis nodal adalah metode matematis yang digunakan untuk menentukan distribusi tegangan dalam rangka listrik dengan mengukur tegangan di antara simpul-simpul atau nodal. Metode yang digunakan untuk menentukan tegangan dan arus dalam rangkaian nodal yaitu dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff atau KCL. Di mana metode ini sangat berguna untuk menganalisis rangkaian yang kompleks dan banyak komponen terhubung satu sama lain. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah mengerjakan analisis rangkaian nodal. Dalam analisis nodal, tujuan utama adalah menentukan tegangan pada setiap nodal dalam suatu rangkaian. Jika suatu rangkaian memiliki nodal tanpa sumber tegangan, maka analisis nodal dilakukan dengan mengikuti 3 tahapan berikut. Yang pertama, menentukan salah satu nodal sebagai nodal referensi. Tegangan V1, V2 sampai dengan Vn kurang 1 diberikan pada nodal lainnya dengan tegangan yang diukur relatif terhadap nodal referensi. Yang kedua itu menerapkan hukum arus Kirchhoff atau KCL pada N-1 nodal yang bukan merupakan nodal referensi. Kemudian menggunakan hukum Ohm untuk menyatakan arus cabang dalam bentuk tegangan pada nodal. Selanjutnya itu yang ketiga, menyelesaikan sistem persamaan simultan yang diperoleh untuk menentukan nilai tegangan pada nodal yang belum diketahui. Dalam melakukan analisis nodal, tahap pertama dalam analisis nodal adalah memilih nodal referensi atau datum nodal yang umumnya disebut dengan ground. Karena nodal referensi memiliki tegangan 0, simbol yang digunakan dapat berupa salah satu dari 3 bentuk yang ditunjukkan pada gambar 1. Setelah nodal referensi ditentukan, tegangan diberikan pada nodal lainnya. Sebagai contoh, pada rangkaian yang ditunjukkan dalam gambar 2, nodal 0 dipilih sebagai nodal referensi atau V sama dengan 0. Sedangkan nodal 1 dan nodal 2 diberikan tegangan V1 dan V2 secara berturut-turut. Tegangan ini diukur terhadap nodal referensi. Pada tahap kedua, hukum arus Kirchhoff atau KCL diterapkan pada setiap nodal lain nodal referensi dalam rangkaian. Untuk memudahkan pemahaman, rangkaian pada gambar 2 direpresentasikan kembali ke dalam gambar 3, di mana arus I1, I2, dan I3 mengalir melalui resistor R1, R2, dan R3 secara berurutan. Pada nodal 1, penerapan KCL menghasilkan I1 sama dengan I2 ditambah I1 tambah I2. Selanjutnya itu ada pada nodal kedua, penerapan KCL menghasilkan I2 tambah I2 sama dengan I3. Selanjutnya, hukum Ohm diterapkan untuk menyatakan arus I1, I2, dan I3 dalam bentuk tegangan nodal. Prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa arus selalu mengalir dari tegangan yang lebih tinggi menuju tegangan yang lebih rendah melalui resistor. Adapun persamaan dasar dari prinsip ini dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan if higher dikurang if lower dibagi R. Dengan menerapkan prinsip tersebut, sistem persamaan untuk rangkaian yang ditunjukkan pada gambar ketiga sebagai berikut. I1 sama dengan V1 kurang 0 per R1 sama dengan G1 V1 dikali V1. I2 sama dengan V1 dikurang V2 dibagi R2 sama dengan G2 dalam kurung F1 dikurang F2. I3 sama dengan V2 dikurang 0 per R3 sama dengan G3 dikali V2. Kemudian mensubstitusikan persamaan 1.4 ke dalam persamaan 1.1 dan 1.2 sehingga menghasilkan I1 sama dengan I2 ditambah V1 per R1 ditambah V1 dikurang V2 per R2
dan I2 ditambah V1 dikurang V2 per R2 sama dengan V2 per R3. Dalam bentuk konduktansi, persamaan 1.5 dan 1.6 menjadi I1 sama dengan I2 ditambah G1 dikali V1 tambah G2 buka kurung V1 dikurang V2. I2 ditambah G2 dalam kurung V1 dikurang V2 sama dengan G3 dikali V2. Ketiga dalam analisis nodal adalah menyelesaikan tegangan pada setiap nodal dengan menerapkan hukum arus Kirchhoff KCL pada N-1 nodal yang bukan merupakan nodal referensi. Diperoleh N-1 persamaan simultan seperti persamaan 1.5 dan 1.6 atau 1.7 dan 1.8. Untuk rangkaian pada gambar 3, penyelesaian persamaan 1.5 dan 1.6 atau 1.7 dan 1.8 digunakan untuk menentukan nilai tegangan V1 dan V2 menggunakan berbagai metode seperti metode substitusi, metode eliminasi, aturan Kramer, atau inversi matriks. Agar dapat menggunakan aturan Kramer atau inversi matriks, sistem persamaan harus diubah ke dalam bentuk matriks. Sebagai contoh, persamaan 1.7 dan persamaan 1.8 dapat dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan untuk mendapatkan nilai V4 dan V2. Berikut adalah contoh soal. Tentukanlah tegangan nodal pada rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 4 di bawah ini. Adapun penyelesaiannya itu di mana sebelum kita melakukan analisis, kita perlu menentukan referensi nodal sebagai titik acuan atau ground dan mengidentifikasikan semua elemen rangkaian yang terhubung pada setiap nodal. Selain itu, tentukanlah arah arus pada rangkaian tersebut untuk mempermudah penerapan hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum Ohm. Nah, pada gambar 5 merupakan hasil representasi ulang rangkaian dengan titik nodal dan arah arus. Pada gambar 5, nodal referensi telah ditentukan dan tentukanlah nilai tegangan nodal V1 dan V2. Pada nodal 1, dengan menerapkan hukum KCL dan hukum Ohm memperoleh I1 sama dengan I2 ditambah I3. 5 sama dengan V1 dikurang V2 per 4 ditambah V1 kurang 0 per 2. Kemudian, mengalihkan setiap suku dalam persamaan terakhir dengan 4, sehingga diperoleh 20 sama dengan V1 kurang V2 ditambah 2 V1. Atau dapat ditulis sebagai 3 V1 dikurang V2 sama dengan 20. Pada nodal 2, dilakukan langkah yang sama sehingga diperoleh I2 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I5 menjadi V1 kurang V2 per 4 ditambah 10 sama dengan 5 ditambah V2 dikurang 0 per 6. Dengan mengalihkan setiap suku dalam persamaan dengan 12 sehingga diperoleh 3 V1 dikurang 3 V2 ditambah 120 sama dengan 60 plus 2 V2 atau dapat ditulis sebagai min 3 V1 ditambah 5 V2 sama dengan 60. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan metode eliminasi. Dengan menggunakan metode eliminasi dilakukan penjumlahan terhadap persamaan 1.1 dan 1.1.2 sehingga menghasilkan 4 V2 sama dengan 80 menjadi V2 sama dengan 20 volt. Kemudian nilai V2 sama dengan 20 volt disubstitusikan ke dalam persamaan 1.1.1 sehingga didapatkan 3V1 dikurang 20 sama dengan 20 menjadi V1 sama dengan 40 per 3 menghasilkan 13,3333 volt. Selanjutnya itu
metode kedua dengan aturan Kramer atau inverse matrix. Pada metode aturan Kramer, sistem persamaan nodal 1.1.1 dan 1.1.2 disusun dalam bentuk matriks, ya dimana dapat dilihat pada persamaan 1.1.3. Determinannya dihitung sebagai berikut, sehingga menghasilkan determinan sama dengan 12. Selanjutnya V1 dan V2 dihitung sebagai berikut. V1 sama dengan delta 1 dibagi delta, sama dengan 13,33 volt. V2 sama dengan delta 2 dibagi delta, sama dengan 180 ditambah 60 dibagi 12, sama dengan 20 volt. Selanjutnya, hasil perhitungan dengan aturan Kramer sesuai dengan hasil metode eliminasi. Dan nilai arus dapat dengan mudah dihitung berdasarkan tegangan nodal yang telah diperoleh, yaitu I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan V1 dikurang V2 dibagi 4 sama dengan min 1,66668 ampere. I3 sama dengan V1 per 2 sama dengan 6,666 ampere. I4 sama dengan 10 ampere. I5 sama dengan V2 dibagi 6 sama dengan 3,333 ampere. Nilai negatif pada I2 menunjukkan bahwa arah arus sebenarnya berlawanan dengan asumsi awal yang telah dibuat. Selanjutnya itu supernodal. Supernodal ini membahas bagaimana sumber tegangan mempengaruhi analisis nodal. Nah, pada rangkaian gambar 6 digunakan sebagai ilustrasi, dan dua kemungkinan berikut perlu dapat dipertimbangkan. Yaitu pada kasus pertama, jika suatu sumber tegangan terhubung antara nodal referensi dan nodal non-referensi, maka tegangan pada nodal non-referensi tersebut cukup ditetapkan sama dengan tegangan dari sumber tegangan tersebut. Pada gambar 6 sebagai contoh, V1 sama dengan 10 volt. Dengan demikian, analisis menjadi lebih sederhana dengan adanya pengetahuan mengenai tegangan pada nodal ini. Selanjutnya itu pada kasus kedua, jika sumber tegangan terhubung antara dua nodal non-referensi, maka kedua nodal non-referensi tersebut membentuk sebuah nodal gabungan atau supernodal. Hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL kemudian ditetapkan untuk menentukan tegangan yang ada pada nodal-nodal tersebut. Pada gambar 6, V2 dan V3 membentuk sebuah supernodal. Rangkaian yang memiliki supernodal dianalisis dengan menggunakan 3 langkah yang sama seperti analisis pada bagian sebelumnya. Tetapi perlakuan terhadap supernodal dilakukan secara berbeda. Namun demikian, hukum KCL tetap harus dipenuhi pada supernodal sebagaimana pada simpul biasa. Oleh karena itu, pada supernodal yang terdapat pada gambar 6 berlaku persamaan I1 sama dengan I1 tambah I4 sama dengan I2 ditambah I3, atau V1 dikurang V2 per 2 ditambah V1 kurang V3 per 4 sama dengan V2 dikurang 0 per 8 tambah V3 dikurang 0 per 6. Nah, untuk menerapkan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL pada supernodal dalam gambar 6, rangkaian digambar ulang sebagaimana ditunjukkan pada gambar 7. Dengan melintasi loop searah jarum jam diperoleh min V2 ditambah 5 ditambah V3 sama dengan 0 menjadi V2 dikurang V3 sama dengan min 5. Berdasarkan persamaan 1.10, 1.11b, dan 1.12, maka nilai tegangan pada setiap nodal dapat ditentukan. Karakteristik dari supernodal antara lain: 1. Sumber tegangan di dalam supernodal memberikan sebuah persamaan pembatas yang diperlukan dalam menyelesaikan tegangan simpul. Yang kedua, sebuah supernodal tidak memiliki tegangan tersendiri. Yang ketiga, supernodal memerlukan penerapan gabungan dari hukum arus Kirchhoff,
KCL dan hukum tegangan Kirchhoff KVL. Selanjutnya itu ada contoh soal. Tentukan nilai V1, V2, V3, dan V4 pada rangkaian yang ditunjukkan dalam gambar 8. Pada gambar 8, nodal 1 dan 2 membentuk supernodal, dan pada nodal 3 dan 4 juga membentuk supernodal. Selanjutnya, diterapkan hukum arus Kirchhoff KCL pada dua supernodal sebagaimana pada gambar 9. Pada supernodal 1 dan 2, 1 sampai 2, I3 tambah 10 sama dengan I1 dikurang I3. Jika dinyatakan dalam bentuk tegangan nodal, V3 dikurang V2 per 6 tambah 10 sama dengan V1 dikurang V4 per 3 ditambah V1 per 2, atau 5V1 ditambah V2 dikurang V3 dikurang 2 V4 sama dengan 60. Pada supernodal 3 sampai 4, I1 sama dengan I3 ditambah I4 tambah I5 menjadi V1 dikurang V4 per 3 sama dengan V3 dikurang V2 per 6 ditambah V4 per 1 ditambah V3 per 4, atau 4V1 ditambah 2V2 dikurang 5V3 dikurang 16V4 sama dengan 0. Selanjutnya diterapkan hukum tegangan Kirchhoff KPL pada setiap cabang yang terhubung dengan sumber tegangan sebagaimana ditunjukkan pada rangkaian gambar 10. Pada rangkaian gambar 10, pada loop 1, min V1 ditambah 20 ditambah V2 sama dengan 0 menjadi V1 dikurang V2 sama dengan 20. Pada loop 2, min V3 ditambah 3Vx tambah V4 sama dengan 0. Dikarenakan Vx sama dengan V1 dikurang V4, maka 3V1 dikurang V3 dikurang 2V4 sama dengan 0. Pada loop 3, karena 6I3 sama dengan V3 dikurang V2 dan Vx sama dengan V1 dikurang V4, maka min 2V1 dikurang V2 ditambah V3 ditambah 2V4 sama dengan 20. Dari persamaan 1, 2, 3, diketahui bahwa V1 dikurang V2 sama dengan 20. Kemudian, substitusikan ke dalam persamaan 1.2.1 dan 1.2.2, memperoleh 6V1 dikurang V3 dikurang 2V4 sama dengan 80, dan 6V1 dikurang 5V3 dikurang 16V4 sama dengan 40. Persamaan 1.2.4, 1.2 dan titik 6 dan 1.2.7 kemudian dituliskan dalam bentuk matris sebagai berikut. Dengan menerapkan aturan Kramer, diperoleh delta sama dengan min 18, delta 1 sama dengan min 490, delta 3 sama dengan min 3120, delta 4 sama dengan 840, sehingga V1, V3, dan V4 diperoleh sebagai berikut. V1 sama dengan delta 1 dibagi delta sama dengan min 490 per min 18 sama dengan 26,67 volt. V3 sama dengan delta 3 dibagi delta sama dengan min 3120 per min 18 sama dengan 173,33 volt. V4 sama dengan delta 4 dibagi delta sama dengan 840 dibagi min 18 sama dengan min 46,67 volt. Dan V2 sama dengan V1 dikurang 20 sama dengan 6,667 volt. Selanjutnya itu ada analisis mesh. Analisis mesh adalah prosedur umum untuk menganalisis rangkaian listrik dengan menggunakan arus mesh sebagai variabel utama. Pengguna arus mesh sebagai variabel dibandingkan dengan arus elemen
lebih nyaman dan mengurangi jumlah persamaan yang harus diselesaikan secara simultan. Mesh sendiri adalah loop tertutup yang tidak mengandung loop lain di dalamnya. Analisis mesh dilakukan dengan mengikuti 4 tahapan berikut. Yang pertama itu ada mengidentifikasi mesh. Tentukan semua mesh dalam rangkaian dan beri label pada masing-masing mesh, misalnya I1, I2, dan seterusnya. Yang kedua itu tentukan arah arus. Pilih arah arus untuk setiap mesh, biasanya searah jarum jam. Yang ketiga yaitu terapkan KVL. Untuk setiap mesh, tuliskan persamaan berdasarkan KVL yang menyatakan bahwa jumlah tegangan dalam loop tertutup harus sama dengan 0. Yang keempat itu selesaikan persamaan. Setelah mendapatkan persamaan untuk setiap mesh, selesaikan sistem persamaan tersebut untuk menemukan nilai arus yang tidak diketahui. Untuk mengilustrasikan langkah-langkah tersebut, perhatikan rangkaian pada gambar 11. Langkah pertama mengaruskan arus mesh I1 dan I2 ditetapkan pada mesh 1 dan 2. Meskipun arus mesh dapat ditetapkan pada setiap mesh dalam arah yang tidak tertentu, secara konvensional diasumsikan bahwa setiap arus mesh mengalir searah jarum jam. Sebagai langkah ketiga, ditetapkan hukum tegangan Kirchhoff KVL pada setiap mesh dengan menerapkan KVL pada mesh 1 sebagai berikut. Min V1 ditambah R1 I1 ditambah R3 dikali I1 kurang I2 sama dengan 0, atau dapat dituliskan kembali sebagai berikut. R1 ditambah R3 dikali I1 dikurang R3 I2 sama dengan V1. Untuk mesh 2, persamaan KVL diterapkan sebagai berikut. R2 I2 ditambah V2 ditambah R3 dalam kurung I1 dikurang I2 sama dengan 0, atau min R3 I1 ditambah dalam kurung R2 ditambah R3 dikali I2 sama dengan min V2. Dapat diperhatikan bahwa pada persamaan 2.1, koefisien I1 merupakan jumlah dari resistansi dalam mesh 1, sedangkan koefisien I2 adalah negatif dari resistansi yang dimiliki bersama oleh mesh 1 dan mesh 2. Hal yang sama berlaku untuk persamaan 2.2. Langkah terakhir adalah menyelesaikan sistem persamaan untuk mendapatkan nilai arus mesh dengan menyusun persamaan 2.1 dan 2.2 ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Persamaan ini dapat diselesaikan untuk memperoleh nilai I1 dan I2 jika suatu rangkaian memiliki N nodal, B branch, dan I loop independen, maka jumlah persamaan simultan yang diperlukan untuk menyelesaikan analisis mesh adalah I sama dengan B dikurang N plus 1. Perlu diperhatikan bahwa arus cabang berbeda dari arus mesh, kecuali jika mesh tersebut terisolasi. Untuk membedakan kedua jenis arus tersebut, digunakan I untuk arus mesh dan I untuk arus branch. Elemen arus I1, I2, dan I3 merupakan jumlah aljabar dari arus mesh. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4 dan dirangkum dalam persamaan berikut. Adapun contoh soal, tentukan nilai arus I0 dengan menggunakan analisis mesh. Adapun penyelesaiannya yaitu dengan meninjau mesh I1. Min 24 ditambah 10 dalam kurung I1 dikurang I2 ditambah 10 dalam kurung I1 dikurang I3 sama dengan 0. Menjadi 11 I1 dikurang 5 I2 dikurang 6 I3 sama dengan 18. Pada mesh 2,
24I2 ditambah 4 dalam kurung I2 dikurang I3 ditambah 4I2 dikurang I1 sama dengan 0. Menjadi min 5I1 ditambah 19I2 dikurang 2I3 sama dengan 0. Pada mes I3, 4I0 ditambah 12 dalam kurung I3 dikurang I4 dikurang I1 ditambah 4 dalam kurung I3 dikurang I2 sama dengan 0. Di mana pada nodal A, I0 sama dengan I1 dikurang I2. Sehingga menjadi 4 dalam kurung I1 dikurang I2 ditambah 12 I3 dikurang I1 ditambah 4 dalam kurung I3 dikurang 2 sama dengan 0. Menjadi min I1 dikurang I2 ditambah 2I3 sama dengan 0. Persamaan 1.3.1, 1.3.2, dan 1.3.3 disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut. Dari bentuk matriks tersebut memperoleh determinan delta sama dengan 192, delta 1 sama dengan 432, delta 2 sama dengan 144, delta 3 sama dengan 288, sehingga I1 sama dengan delta 1 dibagi delta sama dengan 2,25 ampere, I2 sama dengan delta 2 dibagi delta sama dengan 0,75 ampere, I3 sama dengan delta 3 dibagi delta sama dengan 1,5 ampere, sehingga nilai I0 sama dengan I1 dikurang I2 sama dengan 2,25 ampere dikurang 0,75 ampere sama dengan 1,5 ampere. Selanjutnya itu ada super mesh. Menerapkan analisis mesh pada rangkaian yang memiliki sumber arus baik yang dependen maupun independen mungkin terlihat rumit. Namun, sebenarnya proses ini justru lebih sederhana dibandingkan metode yang digunakan sebelumnya. Hal ini karena adanya sumber arus dapat mengurangi jumlah persamaan yang perlu diselesaikan. Jika sumber arus hanya terdapat pada satu mesh, seperti rangkaian pada gambar 13, ditetapkan nilai I2 sama dengan 5 ampere dan menurut persamaan mesh untuk mesh lainnya dengan cara yang biasa, yaitu min 10 sama dengan 4I1 ditambah 6 dalam kurung I1 dikurang I2 sama dengan 0. Menjadi I1 sama dengan min 2 ampere. Jika sumber arus berada di antara dua mesh seperti pada rangkaian di gambar 14A, maka langkah yang dilakukan adalah membentuk super mesh dengan mengabaikan sumber arus dan elemen yang berada satu jalur dengannya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 14B. Jadi, super mesh terbentuk ketika dua mesh memiliki sumber arus dependen atau independen yang sama. Pada gambar 14B, super mesh dibuat dengan menggabungkan dua mesh menjadi satu jalur tertutup yang lebih besar dan dianalisis dengan pendekatan yang berbeda dari mesh biasa. Karena analisis mesh menggunakan hukum tegangan Kirchhoff KVL yang membutuhkan nilai tegangan di setiap cabang. Namun, tegangan pada sumber arus biasa tidak diketahui secara langsung. Meskipun super mesh juga harus memenuhi KVL seperti mesh biasa, tapi proses analisisnya dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, penerapan KVL ke super mesh pada gambar 14B menghasilkan min 20 ditambah 6I1 ditambah 10I2 ditambah 4I2 sama dengan 0, atau 6I1 ditambah 14I2 sama dengan 20. Hukum arus Kirchhoff KCL diterapkan pada sebuah nodal di cabang tempat dua mesh saling berpotongan dengan menerapkan KCL pada 0. Pada gambar 14A diperoleh I2 sama dengan I1 ditambah 6. Sehingga dengan menyelesaikan persamaan 2.6 dan 2.7 diperoleh hasil I1 sama dengan min 3,2 ampere dan I2 sama dengan 2,8 ampere.
Adapun karakteristik dari supermesh antara lain: 1. Sumber arus dalam supermesh memberikan persamaan kendala yang diperlukan untuk menyelesaikan arus mesh. 2. Supermesh tidak memiliki arusnya sendiri. 3. Supermesh memerlukan penerapan kedua hukum Kirchhoff, yaitu hukum tegangan Kirchhoff KPL dan hukum arus Kirchhoff KCL. Selanjutnya itu ada contoh soal dari supermesh, yaitu menentukan nilai arus I1, I2, I3, dan I4 dalam rangka yang ditunjukkan pada gambar 15 dengan menggunakan supermesh. Pada gambar 15, mesh 1 dan 2 membentuk supermesh karena memiliki sumber arus independen yang sama. Demikian pula, mesh 2 dan 3 membentuk supermesh lain karena memiliki sumber arus tergantung yang sama. Kedua supermesh ini saling berpotongan dan membentuk supermesh yang lebih besar seperti yang ditunjukkan pada gambar 15. Untuk menyelesaikannya, yaitu dengan menerapkan hukum tegangan Kirchhoff KVL dan gabungan supermesh memperoleh 2I1 ditambah 4I3 ditambah 8 dalam kurung I3 dikurang I4 ditambah 6I2 sama dengan 0. Atau I1 ditambah 3I2 ditambah 6I3 dikurang 4I4 sama dengan 0. Untuk sumber arus independen menerapkan KCL pada nodal P. I2 sama dengan I1 ditambah 5. Untuk arus sumber dependen menerapkan KCL pada nodal Q, sehingga didapatkan I2 sama dengan I3 ditambah 3I0. Karena I0 sama dengan min 4I4, maka I2 sama dengan I3 dikurang 3I4. Menerapkan KVL pada mesh 4 diperoleh 2I4 ditambah 8 dalam kurung I4 dikurang I3 ditambah 10 sama dengan 0. Atau 5I4 dikurang 4I3 sama dengan min 5. Dari persamaan 1.4.1 hingga 1.4.4 diperoleh hasil akhir sebagai berikut. I1 sama dengan min 7,5 ampere, I2 sama dengan min 2,5 ampere, I3 sama dengan 3,93 ampere, dan I4 sama dengan 2,143 ampere. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.